pingsan tapi sekali lagi naluri kelakiannya tidak ingin berbuat demikian tidak mau membuat gadis yang sedang main asteris Ari Indah patah hati. Pemilik mata itu tidak hentinya ikut tersenyum menyaksikan putri sematawayang bahagia bersama kawan baru. Putri kecilnya sudah tumbuh remaja tanpa disadari menari indah mengangkat kedua tangan siap menjeburkan diri ke dalam sungai lagi saat itu juga ekor yang menyusul menyelam hilang seketika tergantikan kedua kaki tanpa alas. Obrolan semakin nyambung meski hanya ringan saling penasaran akan dunianya lawan bicara. Teman kamu harum. Ayahanda suka. Siapa? Dia menggeleng tidak tahu namanya tapi hafal betul rupa dan aromanya seperti aroma yang dirindui. Kak Vika. Tebak Dita yakin pasti Kak Vika. Siapa lagi kalau bukan ia? Aromanya harum. Ayahanda suka ingin meminang. Seperti aroma ibunda. Kedatangan kalian ke sini mengingatkan raja akan mendiang ibunda yang sudah lama pergi. Ayah sangat mencintai ratu hingga saat ini tidak ada yang menggantikan posisi ibu di hati ayah. Tapi, teman kamu datang membawa aroma harum yang kuat seperti yang dimiliki ibunda. Seakan ayah melihat sosok ratu di dalam tubuh sahabatmu. Ayah, aku harus pergi. Pekik gadis yang belum diketahui namanya langsung mendongak ke belakang atas menyadari ayahnya menunggu di atas. Tunggu, siapa namamu? Entah tidak dengar atau takut pertemuannya diketahui oleh sang ayah, entah. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang juga. Hari sudah mulai menjelang pagi. Dari semalam belum merasakan tidur sama sekali mungkin cuma 2 jam saja. Rasa mengantuk yang sangat mulai menjalar ke seluruh tubuh sangat lelah ingin merehatkan badan tidak sabar sampai ke kasur. Menaruh asal kopi yang masih tergeletak di depan pintu di wastafel tanpa bertanggung jawab membersihkan dulu. Besok saja, nikmat sekali bisa menjelujurkan tubuh. Baru juga ia terpulas badan dengan kasar sudah diguncang. Ngantuk, 5 menit lagi. Gak kuat mataku. Sudah tarhim itu. Dit, ayo, bangun. Dengan malas ia mengangkat wajah yang tenggelam di bantal untuk melihat jam di tangan. Perasaan ia baru menutup mata masak ia sudah harus bangun. Baru 1/4 jam. Kenapa lemas begitu? Semalam tidak tidur. Tanya Narendra saat mereka dalam perjalanan pulang dari surau melihat temannya tidak bertenaga. Dita hanya mengangguk tanpa berniat memberitahu kejadian supranatural yang ia alami semalam biarlah jadi rahasia daripada heboh seisi 2 rumah. Dita melihat ke atas ke arah air terjun. Semalam serasa mimpi sangat sulit dijangkau akal. Apa betul ia cuma mimpi? Bodohlah. Aku mau tidur. Jalan Dita dengan langkah cepat tidak sabar kembali ke kasur meninggalkan ketiga temannya bersama warga lain dengan tangan kanan memegangi obor yang menyala. Kedua temannya melihatnya bingung. Ada apa lagi dengan teman mereka satu itu? Apa semalam terjadi sesuatu? Seingat mereka semalam Dita minta diantar ke belakang tapi keduanya terlalu mengantuk. Pagi-pagi sekali, salah satu tukang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab akan menemani Narendra dan juga kedua teman lelakinya pergi ke kota membeli bahan sekalian mengambil sejumlah uang untuk membeli kebutuhan jembatan. Termasuk uang yang ada di dalam tabungan teman-teman kuliah wanitanya sesuai jumlah yang diamanatkan. Raya menyerahkan uang 25 J Uta itu sumbangan darinya dan juga dari teman pantinya. Dia bisa lebih masalahnya ia juga harus menyisihkan sebagian uang cas untuk hidupnya selama di sini. Lily tidak cerita jika akan ada rencana ini cuma bilang disuruh bawa uang cas yang banyak. Di sana mereka berbagi tugas. Narendra dan Dita berbelanja sedangkan Faki keliling sendiri mencari titipan teman-temannya untuk mengajar termasuk mencari bahan pembelajaran lewat internet yang akan disimpan dipindah ke laptop yang ia bawa di dalam tas punggung. Untuk tugasnya sebagai dokter dadakan gratisan bagi siapa saja yang ada keluhan ringan bisa datang ke dirinya membutuhkan lebih banyak lagi obat dan resep lainnya. Tidak lupa membeli alat-alat kesehatan yang belum ia bawa dari rumah. Berbekal ilmu yang didapat dari sekolah dan juga dari kakak lelakinya yang sudah lebih dulu berprofesi sebagai dokter. Sekalian konsultasi ke dosen mengenai penyakit warga yang baru dia temui. Dia sendiri yang standby di rumah. Hanya hari Rabu saja turun ke sekolah memastikan kesehatan anak-anak sekolah terawasi. Hari Sabtu ini warga belum 100% bekerja hanya menyiapkan buat besok memulai pembuatan jembatan karena mereka datang dari kota sudah siang.
Ilham yang belum ada kegiatan merubah profesinya si Preasteris menjadi koki sekaligus merangkap jadi asisten rumah tangga. Tapi, saat tugasnya belum selesai masih menyapu baru sampai ruang tengah melihat Raya ikut keluar bersama yang lain langsung main lempar sapu dan segera mengambil alat tempurnya yang ia simpan di tas serampang. Para wanita saling dorong. Kenapa pria berbadan besar kaos hitam itu mengikuti mereka? Merasa tidak nyaman seperti tidak bebas saja gerak-geriknya. Kakak itu kok tahan banget. Biukak, badannya. Gak takut, aman. Dia sudah jinak. Mau aku kenalin? Enggak, nyibritlah ketiga anak kuliah tersebut ngeri. Raya tertawa geli kayak ada rasa puas menggoda mereka. Kayaknya itu anak berkerudung kuning lucu. Lumayan dapat mainan baru. Gak usah mulai. Tuh, goda saja abangnya. Kalian cocok sama-sama somplaknya.